Ya, meskipun telah menangkap pelaku dan menggelar olah tempat kejadian perkara, beberapa kejanggalan masih terlihat. Keterangan polisi yang selalu berubah-ubah, bahkan berbeda dengan kejadian yang ditunjukkan oleh pelaku, menimbulkan spekulasi. Apakah memang A dan W pelaku sebenarnya? Berikut laporan khas redaksi. 2 pekan sudah kasus pembunuhan Siska Yofi menjadi perhatian publik. Tak hanya karena kesadisannya, pernyataan pelin-pelan pihak kepolisian sejak awal kasus terjadi pun menjadi kekhawatiran tersendiri. Banyak yang menilai adanya sejumlah kejanggalan akan motif pelaku di balik peristiwa ini. Olah TKP yang dilakukan kemarin pun makin menambah panjang kecurigaan publik. Dalam pengakuan pelaku, ia tak menyadari korban terseret motornya. Namun dalam olah TKP, diperagakan Siska sempat mencekik leher pelaku dan terseret sejauh 280 meter. Mungkinkah wanita yang tidak punya dasar bela diri ini mampu dan kuat merangkul pelaku sejauh itu? Terlebih kejadian rambut Siska yang terlilit gir motor sejauh 550 meter tidak diperagakan. Padahal kejadian ini menjadi pertanyaan besar. Mungkinkah rambut Siska yang hanya sebahu bisa terlilit? Dan mengapa gir tidak berhenti akibat lilitan rambut? Kejanggalan-kejanggalan ini semakin menguatkan asumsi publik adanya hal yang ditutup-tutupi. Terlebih keterangan pelaku yang selalu berubah-ubah menyiratkan benarkah pelaku yang ditahan polisi adalah pelaku sebenarnya? Ataukah ada aktor intelektual di balik peristiwa ini? Kalau memang pelakunya itu adalah pelaku yang betul-betul menjadi pelaku, ya. Kalau misalnya ternyata pelakunya tidak sepenuhnya mengetahui apakah dia dalam kondisi normal memberikan keterangan itu, ataukah pelakunya dalam kondisi yang tidak normal atau tidak bisa menjelaskan secara detail, kan gitu. Jika memang hasil penyidikan sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahwa pelaku bukanlah hasil rekayasa, seharusnya keterangan pelaku, kondisi jenazah korban, dan keterangan saksi akan serupa dan melengkapi satu sama lain ketika olah TKP. Banyaknya keterangan kepolisian yang berlawanan dengan keterangan saksi mata dan logika menimbulkan banyak spekulasi bahwa ada yang disembunyikan oleh kepolisian. Termasuk identitas pelaku yang selalu disamarkan dan hasil penyelidikan terhadap Kompol A yang disebut memiliki hubungan asmara dengan korban. Apakah ada indikasi politik, ya? Apakah indikasi konflik, ya, antar personil, ya? Ataukah ada hal-hal yang ingin ditutup-tutupi oleh institusi kepolisian? Ya kita tidak tahu, ya. Itu kan polisi yang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini tidak ada sesuatu yang ditutupi. Jadi menggunakan nurani, jangan menggunakan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bagaimanapun polisi itu kan milik masyarakat. Pengungkapan kematian Francisca Yofi menjadi penting. Apakah memang murni kejahatan ataukah ada oknum lain yang memiliki kepentingan tersendiri atas kejahatan ini? Jika kepolisian masih bersikukuh dengan hasil penyelidikan yang berbeda dengan kejadiannya, maka tidak hanya kredibilitas, namun tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi pelayanan masyarakat akan luntur. Ruth Papahan, Faisal Amin, Jakarta.